Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan melanjutkan ya sedikit materi yang terakhir ya. Insya Allah keluar ya di ujian akhir semester ya. Jadi mohon diperhatikan dan dipelajari dengan baik. Ini lanjutannya yaitu tentang hitting times, maximum variable and Gambler range problem. Mungkin nggak sampai sana ya. Jadi kita ke hitting times dan maximum variable aja. Oke, Ibu lanjutkan. Ya, jadi di sini sebelumnya kan Anda sudah belajar tentang apa itu Brownian motion ya, Brownian motion atau yang disebut dengan Wiener process ya. Mana tadi di sini? Nih ya, dari definisi ini yang pertama adalah proses stokastik XT ya. Dia dikatakan Brownian motion itu kalau memenuhi 3i ini ya. Kita perhatikan X sama dengan 0-nya 0, XT-nya T lebih besar dari 0 adalah stationer dan independent increment, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya dengan di materi yang sebelumnya ya. Lalu perhatikan di sini ada distribusi ya, di mana setiap T lebih besar dari 0, XT ini distribusinya itu adalah normal ya, dengan minnya 0 dan ragamnya sigma kuadrat T. Ini yang Anda perlu catat. Di sini ada ragam sigma kuadrat T. Nanti ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan normal baku gitu ya, untuk kita bisa mempermudah. Baik. Nah, Brownian motion ini juga ya, ini disebut dengan proses Wiener ya, yang bermanfaat buat di teori peluang gitu ya, di teori peluang. Sebentar. Lalu ya, Ibu langsung ada istilah standar Brownian motion ya. Anda perhatikan ketika sigmanya sama dengan 1 ya, maka proses ini kita sebut dengan standar Brownian motion ya. Kalau Anda perhatikan kalau dia sigmanya 1 ya, nanti dia akan punya bentuk standarnya ya. Oh, di bawah ya, yang akan kita pelajari. Oke, lalu Ibu rasa itu aja sih yang penting, yang perlu diingat ya, Brownian motion-nya. Nah, lalu di sini perhatikan ya, kalau misalkan kita menotasikan ya TA, ya, TA itu adalah first time, waktu pertama dari proses Brownian motion tadi hits A gitu ya. Istilahnya di sini menabrak temu dengan A gitu ya. Nah, jadi pada waktu TA proses Brownian motion itu hits A ya. Nah, ketika A lebih besar dari 0 ya, kita akan menghitung ya, kita bisa menghitung berapa peluang TA ini kurang dari sama dengan T-nya. Ya. Jadi berapa peluang Brownian motion ini proses dia hit ke A ya, itu kurang dari suatu waktu T. Oke, dengan mempertimbangkan ya peluang XT lebih besar sama dengan A. Kalau XT ini kan berarti kan position ya. Ya kan sudah dijelaskan di sini. Ini kan artinya posisinya. Gitu kan? Berapa peluang posisi gitu kan pada waktu XT dia lebih besar sama dengan A gitu kan. Karena kan kita di sini inginnya hits A, artinya ketika bertemu A berarti lebih besar sama dengan dari A gitu ya. Nah, jadi ini sama saja ya, artinya peluang TA kurang dari sama dengan T itu bisa kita tinjau juga dengan peluang XT lebih besar dari T yang ini. Lalu ya, oke. Dan conditioning ya, dengan kita memperhatikan peluang XT besar dari A dan conditioning apakah
TA itu kurang dari sama dengan T atau tidak. Nah, misalkan di sini peluang XT lebih besar sama dengan A, peluang XT lebih besar sama dengan itu sama dengan peluang XT, ya. Peluang XT lebih besar sama dengan A sama dengan peluang XT lebih besar sama dengan A bersyarat TA kurang dari sama dengan T dikali peluang TA kurang dari sama dengan T. Ya, ditambah peluang XT lebih besar sama dengan A bersyarat TA lebih besar dari T dikali dengan peluang TA lebih besar dari T. Nah, jadi ini conditioning ya, apakah dia hit atau tidak. Jadi yang satu untuk pada saat dia hit ya, kan ada dua sisi di sini ya. Sisi yang ini ditambah dengan yang ini gitu ya. Nah, konsen kita lihat ya. Jika TA kurang dari sama dengan T ya, kalau TA kurang dari sama dengan T, maka ya proses hit A ini itu berada pada titik interval 0T ya. Nah, kalau TA kurang dari sama dengan T berarti dia hit A-nya itu pada interval 0 sampai T karena kurang dari sama dengan T kan. Dan ya karena dia simetrik di sini it is just likely to be above A or below A at time T. Artinya peluang XT lebih besar sama dengan A ya ketika TA kurang dari sama dengan T itu peluangnya pasti setengah karena tadi dia simetri, dia bisa di atas atau di bawah waktu T ya. Lalu untuk yang sisi kanan ya dari persamaan 10,5 itu clearly equal to 0 ya, akan sama dengan 0 karena ya dengan kekontinuitasan ya nilai proses tidak bisa lebih besar dari A tanpa menyentuh atau tanpa bertemu dengan si A-nya. Misalnya di sini peluang TA kurang dari sama dengan T, yaitu sama dengan 2 kali peluang XT lebih besar sama dengan A. Ya. Artinya dia kan harus sampai pada peluang T lebih besar sama dengan TA kurang dari sama dengan T ya. Sehingga ini kalau kita perhatikan ya ini 2 dikali ini kan karena tadi dia simetrik tadi ya. Nah, maka 2 dikali peluang XT lebih besar sama dengan A. Itu kalau kita jabarkan ya sisinya yang bawah ini ya. Ini adalah peluang XT ya lebih besar sama dengan A di mana XT-nya ini kan menyebar normal ya, berarti kalau normal Anda tahu 1 FKP-nya berarti apa? 1 per ya akar omega ya omega sigma ya. Kalau sebaran normal tadi di sini ada ya biar Anda melihat. Nah, ini ya. Di sini ya. Ini adalah XT yang menyebar normal dengan minnya 0 ya, karena minnya 0 dia akan jadi seperti ini, akan X min mu per sigma ya, kuadratkan. Nah, lalu variansnya T ya, variansnya T kenapa? Karena tadi ini untuk yang standar Brownian motion ya. Kalau standar itu kan berarti sigmanya sama dengan 1 sehingga yang bentuk ragam ini ya mana tadi? Nah ini ya sigmanya jadi tinggal T di sini. Nah lalu ya dengan XT yang menyebar normal dan Brownian motion standard tadi kita mendapatkan function density-nya ya 1 per akar 2 VT pangkat min X kuadrat per 2T. Nah jadi agar ibu tidak perlu nulis lagi ya. Nah ini sini ya. Oke. Nah ini begitu diselesaikan ya ternyata menghasilkan persamaan 10,6 ya. Untuk A yang kurang dari 0 maka sebaran dari TA ini dengan yang sifat simetris tadi ya. Ingat ini kan adalah sebaran normal, kan normal itu simetrik ya.
maka the same as that of T min A ya. Jadi bentuknya sama dengan TA dengan T min A, sehingga equation 10.6 ini ya kita dapatkan ya peluang TA kurang dari sama dengan T ya sama dengan 2 per akar 2V ya, integral dari mutlak di sini ya A karena sama bentuknya dengan min A ya, jadi maksudnya sama aja bentuknya untuk yang A maupun yang min A dan seterusnya ya, ini sama. Another random variable ya, jadi kita dapat ini peluang TA kurang dari sama dengan T-nya adalah ini ya. Nah, bentuk ini peubah acak yang kita juga tertarik ya untuk kita kaji itu adalah nilai maksimum value-nya dari proses yang antara interval 0 sampai T gitu ya. Nah, jadi peubah acak lain yang kita tertarik untuk lihat itu adalah maksimum nilai dari XS ya. XS di mana S ini itu berada di antara interval 0 sampai T gitu ya. Nah, ternyata ya di sini ya berarti peluang dari peubah acak baru yaitu maksimum XS kita sebutnya, maksimum XS yang lebih besar sama dengan A ini ya. Ternyata sama dengan peluang TA kurang dari sama dengan T ya kan. Ini kan rumus umumnya TA-nya di sini. Nah, ya dengan sifat kekontinuan tadi ya maka ternyata ya peluang maksimum nilai XS-nya ini itu sama dengan 2 dikali PXT lebih besar sama dengan A. Ya, jadi yang perlu Anda catat ya itu adalah gerak Brown ya dengan koefisien driftnya nanti kita akan lihat nanti di bawah ya koefisien driftnya ada mu lalu ada parameter variansi dari sigma kuadrat ya, kita bisa menentukan berapa nilai peluang T-nya T ya TA-nya A-nya itu bisa berapa saja ya, berapa TA-nya kurang dari waktunya. Oke, jadi Anda perlu mencatat ya yang tadi bahwa peluang TA kurang dari sama dengan T ya, ini catatan Anda ini harus Anda catat ya. Peluang TA kurang dari sama dengan T itu sama dengan 2 dikali PXT ya, dia posisi dia ini ada berapa pada TA berapa gitu kan, A berapa dia di sini, PXT PX9 misalnya atau X10 atau T10 berarti X10, T11 berarti X11 gitu kan. Nah, itu lebih besar sama dengan dari T ya, dari waktunya gitu kan. Ini yang harus Anda pahami ya. Lalu untuk peluang maksimum XS ya, lebih besar sama dengan A ya, kita dapatkan bentuk seperti ini.
Oke, kalau bentuk Pmax lebih besar sama dengan yang sama dengan ini ya, berarti Anda juga nanti bisa ya menentukan Pmax untuk XS kurang dari sama dengan A gitu ya. Berarti kan kalau dia kurang dari sama dengan, ya berarti Anda bisa mulai dengan satu min gitu kan, peluang max XS yang lebih dari berapa gitu ya. Nah, untuk yang kurang dari sama dengan A. Oke ya. Kalau misalkan di sini let us now consider the kalau kita lihat misalkan peluang dari Brownian motion menabrak A ya, atau mencapai level A di sini. Peluang Brownian motion mencapai A sebelum B, di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Ya, jadi mencapai A dulu sebelum mencapai B. Maka untuk menghitung ya, to compute this, we shall make use of the interpretation of Brownian motion as being limit symmetric random walk. Jadi kita bisa menggunakan konsep random walk limit symmetric random walk. Oke, nanti ini dibahas di sini ya, tapi kita nggak nyampe sini juga ya. That the probability the symmetric random walk oke. Nah, kita bisa pakai inilah. Ya, Anda bisa lihat bahwa peluang ya dia mencapai A sebelum ke B gitu ya, itu adalah B per A plus B. Tapi Ibu nggak akan jelaskan ke sini ya, karena ini untuk gambler di sini, untuk penjelasan gambler sering problem ya. Oke, yang Anda perlu ingat adalah yang ini ya, bentuk ini ya, bentuk kurang dari sama dengan A-nya sama dengan ini ya. Nah, ini tentu saja sama ya. Peluang TA ini ya. Ini perhatikan ini sama dengan maksimum lebih besar sama dengan A. Jadi, kalau yang ditanyain peluang maksimum X kurang dari sama dengan A, ya berarti Anda bisa gunakan 1 min P-nya. Ya. Oke, lalu coba kita masuk ke variation on Brownian motion. Ya. Brownian motion with drift. Nah, ini perhatikan ada kata-kata drift di sini. Kita katakan bahwa XT yang proses Brownian motion tadi itu punya drift ya, istilahnya ya, kita sebut drift aja lah ya. Dengan drift koefisiennya itu adalah mu ya, dan ragamnya adalah sigma kuadrat ya. Jika perhatikan yang kita sebut dengan Brownian motion proses yang punya drift koefisien mu dan ragam sigma kuadrat itu jika x00 sama ya dengan yang di atas, xt juga sama. Nah, yang bedanya yang di sini yang ketiga ini ya. Jadi ini ada driftnya ya, ada driftnya. Kalau yang sebelumnya kan masih standar ya, standar aja tuh. Nah, kalau sekarang ada driftnya. Kalau standar tadi kan mu-nya berapa? Ya, mu-nya 0 ya kan, kalau standar tadi. Lalu ragamnya 1 gitu kan. Nah, kalau dia kita sebut drift, berarti dia ada komponen acak ya, komponen non acak, komponen deterministik yang menggambarkan arah atau kecenderungan rata-rata dari
suatu proses ya. Jadi dia ada komponen deterministiknya yang sifatnya bisa kita ketahui gitu ya, berapa sigma kuadratnya ini dan mu-nya ya. Nah, jadi ini yang membedakan dengan yang standar sebelumnya. Ya, ada mu t dan t sigma kuadrat. Nah, kalau Anda menemukan proses Brownian motion dengan drift mu dan ragam tertentu ini, ya, maka kita katakan dia Brownian motion dengan proses Brownian motion dengan drift koefisien mu dan sigma kuadratnya. Nah, ini ekuivalen ya, ekuivalen definisinya dengan BT ya, BT di mana T lebih besar sama dengan 0 menjadi Brownian standar ya, dengan standar Brownian motion yang kita definisikan dengan XT sama dengan ya sigma BT plus mu T. Ya, jadi ekuivalen ya, bentuk yang kita sebut dengan Brownian dengan drift mu dan sigma kuadrat tersebut ya. Ya, jadi kalau mu-nya itu bukan 0 lalu sigma kuadratnya bukan 1 tapi dia ada nilai, maka kita sebut dia proses Brownian motion yang ada driftnya dengan koefisien-koefisiennya ini, sehingga xt-nya itu ya, xt-nya itu menjadi sigma bt ya, sigma bt plus mu t ya, ini sigma, ini sigmanya, ini mu-nya ya. Jadi sigma temannya bt plus mu di sini sama t, jangan kebalik-balik ya. Mu itu mu t, sigmanya sigma bt ya. Jadi bt-nya itu adalah standar Brownian motion ya, jadi bt ini standar Brownian motion, ini bt ini adalah standar Brownian motion. Lalu xt ini kalau dia punya drift adalah sigma bt plus mu t. Jadi kalau bt kan standar Brownian motion kan, berarti kalau standar ini berarti tadi mu-nya 0 ya. Lalu sigma-nya sama dengan 1 kan ini. Kalau di standar Brownian motion. Jadi kalau yang drift dia xt-nya sama dengan sigma bt plus mu t. Ya. Contohnya gimana? Misalnya ada Brownian ya motion with drift ya, misalnya contoh diketahui misalnya gerak Brown ya, Brown motion tadi xt t lebih besar sama dengan 0 ya, dengan koefisien drift ada mu sama dengan 3 dan parameter variansinya sigma kuadrat sama dengan 4 ya. Lalu kita notasikan misalkan TA itu adalah waktu gerak Brown atau motion Brownian motion, gerak Brown ya, pertama kali mencapai atau hit ya, capai level A atau mencapai H. Misalkan yang ditanyakan itu adalah berapa yang pertama tadi, tentukanlah peluang dari misalnya T ya, mau A berapa, misalnya A 10
misalnya ya kurang dari sama dengan misalnya 40 ya T-nya. Berarti Anda akan mengingat di sini adalah peluang TA ya kurang dari sama dengan T kan. Ya, berarti Anda akan melihat yang mana di sini. Ya, karena dia drift ya tadi. Ya. Drift. Nah, di sini. Ya kan? Maka berdasarkan konsepnya tadi, peluang apa tadi? Kurang dari sama dengan mana tadi? Nah, ini. Ini ya. Ya kan? Ya. Peluang TA kurang dari sama dengan T itu sama dengan 2 dikali peluang XT lebih besar sama dengan A. Atau sama dengan, ya ini, peluang TA kurang dari sama dengan T, ya. Itu juga sama dengan 2 PXT lebih besar. Nah ini perhatikan tanda-tandanya nih, ini sama loh. Ya, ini. Ini peluang maksimum lebih besar. Ya, berarti kan ini sama dengan ini sama dengan ini sama ini kan sama nih. Nah, ini sama dengan maksimum yang lebih besar sama dengan A. Kita tulis ya 2P X berarti X 2P X berapa tadi? 10 ya, karena ini TA berarti di sini mencapai waktu 30. 40 ya. Jadi berapa soalnya? Ya, berarti ini sama dengan 2P ya kan, berdasarkan rumusnya tadi X positionnya 10 position 10 ya lebih besar sama dengan